Panganjali. Om Swastiastu. Di sini kelompok kami akan menjelaskan 4 pilar kebangsaan Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Imadi Pusara Putra, absen 9. Perkenalkan, nama saya Destivana Dita Pangestu, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Gede Aradana Maro, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya KDA Regi Payana, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Ide Dewa Tirsa Meswari, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Putri Lintara Sinta Dewi, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sri Lestari, nomor absen 30. Selamat Menyaksikan. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan juga biasa disebut sebagai Soko Guru, yang artinya adalah tiang penyangga yang bersifat kokoh. Hal ini dimaksudkan agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasa aman, nyaman, tentram, dan sejahtera. Pilar kebangsaan tersebut juga dapat diartikan sebagai belief system, yang artinya bisa menjamin terciptanya ketertiban, kenyamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Belief system sendiri merupakan sistem keyakinan yang dipercayai oleh suatu negara. Sistem ini juga biasa disebut sebagai filosofi. Adapun isi dari sistem ini adalah konsep, prinsip, dan juga nilai luhur yang dianut masyarakat. Nantinya, isi sistem inilah yang dijadikan sebagai landasan hidup. Nah, 4 pilar kebangsaan Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Yang ketiga ada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selain pengertian, saya juga akan menjelaskan tentang tujuan dari 4 pilar kebangsaan. Pemilihan nilai-nilai 4 pilar adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan. Dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatu padu mengisi pembangunan agar bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera. Pilar kebangsaan pertama yang kami bahas adalah Pancasila, yang merupakan pilar kebangsaan yang pertama sebagai penyokong kekokohan negara dan bangsa Indonesia. Penempatan Pancasila pada posisi pertama tidak lain karena kandungan 5 sila yang merupakan bentuk sistem kepercayaan dari Indonesia sendiri. Ada beberapa sifat yang dimiliki oleh Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila dapat menjadi belief system Indonesia. Sifat tersebut diantaranya, sifat Pancasila adalah yuridis formal. Itu merupakan sifat pertama, yang dimana mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan kepada Pancasila. Yang kedua, ada Pancasila sebagai dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan. Artinya, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan atau cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Yang ketiga, Pancasila menjadi karakter masyarakat Indonesia, sehingga menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan rujukan, acuan, sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama dari 5 dasar negara Indonesia, di depan sidang Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Rumusan 5 dasar negara sebagaimana tersebut dalam UUD 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia. Dasar negara ini kukuh karena digali dan dirumuskan dari nilai kehidupan rakyat Indonesia yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Karena itu Pancasila disepakati secara nasional, merupakan perjanjian luhur yang harus dijadikan pedoman bagi bangsa, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, kegiatan tersebut merupakan implementasi dari sila pertama, yaitu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Buat pameran sama Miss Mary, dan sekarang aku bakal bagi tugas-tugasnya ke kalian. Dan untuk Lestari itu mungkin bakal ngurus poster atau sambutan untuk di pameran itu. Di Mitari bakal ngurus keuangan sama pendaharaannya. Dan juga ada apa-apa perlu uang buat nyumbang, buat bayar, buat apa-apa buat beli
pernak-perniknya itu bisa kita pelajari. Terus untuk IPA itu sesi dokumentasi, jadi kalau ada dokumentasi yang diminta sama Miss Terry tadi bisa suruh IPA aja yang fotoin. Dan untuk Panji itu bakal ngurus temanya sama aku nanti. Oke, nanti bisa dipikirin dulu apa yang kalian mau, apa ini yang kalian mau tuangin, nanti bisa kasih ke aku. Nah, ini gimana caranya? Kalau untuk yang itu, Nah, itu dia implementasi dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Proses tanya jawab kepada sang ketua. Makasih. Oke, jadi Nang, aku udah sempet desain poster buat pameran kita. Ini warna yang aku pilih kayak gini. Terus nanti rencananya aku bakal nambahin warna-warna terang gitu buat perpaduan warnanya. oh gitu. Kalau dari menurutku nih ya, ini warnanya udah cukup bagus sih, maksudnya gelap terangnya itu udah ada, jadi nggak usah tambah terang lagi. Kalau mungkin di sini tuh agak dihilangin aja apa namanya opsi-opsinya gitu, jadi nggak terlalu banyakan ada barang, ada benda gitu. Ini udah bagus sih. Kalau mungkin kita tanya ke kelompok yang lain, kita tanya teman-teman yang lain, gimana menurut kalian? Mungkin ada penambahan atau apa gitu? Nggak ada. Nah, itu jadi sih saya pendapat tadi dihilangin dikit aja, gitu, nggak terlalu banyakan gitu. Siap. Kalau untuk tadi gimana keuangannya? Kemarin cuma ngeluarin cuma 100.000 aja. Itu baru 100.000 ya. Kalau untuk perbelanjaan yang lain nanti bisa ditulis-tulis aja, kita catat aja dulu. Nanti kalau Ivan, tolong dokumentasi setiap kegiatan kita, setiap perbelanjaan kita belanja sama mata-mata strukturnya itu di foto aja. Jadi kita bisa masukin ke jurnalnya nanti yang kita sama tadi. Kalau untuk Panji gimana temanya? Jadi aku nemuin tema yang cocok buat Nah, kelompok itu kita. dia adalah implementasi Jadi, dari sila temanya keempat, itu diskusi belajar kelompok. Nah, di sini aku udah ngasih rangkuman dari kinerja kalian untuk lulus itu udah bagus, udah ngasih ide kayak itu warna-warna pencerahannya, poster-posternya itu udah baik. Masih atas kerjanya ya. Kalau untuk Mitari itu untuk cerita perbelanjaannya itu udah lengkap. Aku selalu ngasih apa nota-nota sama strukturnya itu, jadi kita kayak ada kehilangan berapa tuh kita tahu mungkin ini kekurangannya di mana. Bagus juga untuk kerjanya. Makasih ya untuk Mitari. Untuk Gerard, makasih juga udah ngasih foto-foto gitu, udah ngasih foto-foto yang eja-eja yang bagus di dokumentasinya. Sehingga itu jadi kita kelihatan kerja kelompok itu lebih menarik gitu. Kalau untuk Panji kita udah diskusi tadi untuk temanya bagus sih, yang tema naga terbang itu. Jadi kita ngambil mitologi gitu. Bagus sih. Terima kasih untuk kalian semua, kinerjanya udah baik sih. Ya, makasih juga. Nah, itu dia implementasi dari sila kelima. Hasil objektif dari diskusi kelompok. Oke, karena kita sudah selesai diskusi, jadi sekarang kita bisa akhiri. Oke guys, aku pulang dulu ya. Min, jangan dulu balik kita rapi-rapiin sebentar. Oke. Nah, itu dia implementasi dari sila ketiga, yaitu gotong royong setelah diskusi kelompok. Ini saya akan menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, setelah dari tadi penjelasan tentang pilar dari Pancasila, di sini saya akan menjelaskan tentang pilar dari yang kedua, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalian pernah nggak sih melihat Garuda Pancasila? Nah, di bawah kaki atau cakarnya itu terdapat tulisan bertulis Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Nah, pilar dari Bhinneka Tunggal ini adalah pilar kebangsaan kedua yang berfungsi sebagai penopang keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa yang tadi saya sebutkan. Bhinneka Tunggal Ika ini bertujuan sebagai perbedaan antar keragaman, namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang disingkat sebagai sara. Keberagaman ini harus dipandang sebagai kekayaan sosial kultural yang bersifat federasi dan alamiah. Keberagaman bukan untuk dipertentangkan, apalagi diadu antar satu dengan yang lain, sehingga berakibat pada terpecah belah. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika harus dapat menjadi penyemangat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pilar kebangsaan ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Pilar ini berkaitan erat dengan bentuk negara yang menjadi suatu hal penting bagi setiap negara di dunia. Indonesia sendiri mempunyai bentuk
negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awalnya, keputusan yang akhirnya menghasilkan bentuk negara Indonesia ini berlangsung cukup lama dengan berbagai pertimbangan. Adapun pertimbangan paling utamanya berasal dari strategi penjajahan yang diterapkan Belanda, yaitu Divide et Impera atau pecah belah, yang mampu membuat Indonesia dijajah selama 350 tahun. Ketika masa penjajahan itulah Indonesia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri sesuai wilayah geografis masing-masing. Maka dari itu, agar Indonesia tidak mudah dipecah belah, dibutuhkan bentuk negara kesatuan yang dapat membuat negara menjadi lebih kokoh. Setelah tadi mendengar penjelasan mengenai NKRI, saya akan menjelaskan mengenai UUD 1945. Pilar kebangsaan keempat yang menjadi penopang kekokohan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Norma konstitusional UUD 1945 menjadi acuan dalam pembangunan karakter bangsa. Oleh karena itu, UUD 1945 dapat dijadikan sebagai pilar kebangsaan Indonesia dan sangat penting bagi negara Indonesia. Saya akan menjelaskan cara menjaga 4 pilar kebangsaan. Para ahli menyebutkan bahwa untuk menjaga 4 pilar kebangsaan diperlukan pendekatan yang bersifat khusus. Adapun pendekatan tersebut dapat dibagi menjadi 4 pendekatan, yaitu pendekatan kultural, pendekatan hukum, pendekatan edukatif, dan pendekatan struktural. Yang pertama, pendekatan kultural. Upaya menjaga 4 pilar berbangsa dan bernegara melalui pendekatan kultural dapat dilakukan, yaitu dengan mengenalkan budaya dan juga kearifan lokal bangsa Indonesia secara mendalam pada para generasi muda. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi masa depan yang mengutamakan norma dan budaya bangsa. Selain itu, tujuan dari pendekatan kultural adalah agar proses perkembangan teknologi dan perkembangan dapat terus berjalan dengan tetap, memperhatikan karakteristik dan kekayaan bangsa Indonesia. Dalam hal ini adalah potensi dan kekayaan budaya tanpa mengabaikan adat istiadat yang berlaku. Yang kedua, pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif merupakan yang paling penting untuk menjaga keutuhan 4 pilar kebangsaan. Melalui pendekatan ini, generasi penerus bangsa dapat memperoleh pendidikan yang layak dengan harap mereka dapat mengurangi tindak kriminal yang mungkin dapat terjadi seperti pencurian, tawuran, dan pembunuhan. Sarana untuk mewujudkan pendekatan ini adalah seluruh lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Semua pihak yang terkait dalam lembaga tersebut diharapkan dapat menyediakan media penyaluran ide dan kreativitas generasi muda menuju hal-hal yang bersifat positif. Yang ketiga, pendekatan hukum. Pendekatan hukum dibutuhkan sebagai tindakan tegas untuk mengatasi atau menghadapi segala bentuk perbuatan negatif seperti kekerasan, bullying, dan tawuran. Meskipun begitu, norma hukum baru dapat dikatakan berfungsi jika berhasil ditegakkan dan membuat efek jera pada pelakunya. Yang keempat, pendekatan struktural. Pendekatan struktural berkaitan erat dengan para pemangku pemerintahan, mulai dari ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, kepala desa, camat, lurah, bupati atau wali kota sampai dengan gubernur.
Pihak-pihak ini diharapkan dapat mengadakan upaya untuk menyatukan masyarakat. Kesimpulannya yaitu 4 pilar kebangsaan dan bernegara dianggap sebagai dasar untuk mempersatukan dan membangun bangsa Indonesia. Hal ini termasuk Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar ini dianggap penting untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan implementasi dari nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, tugas memasyarakatkan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tanggung jawab kita bersama dan membutuhkan dukungan dan teladan dari berbagai komponen bangsa, terutama dari para penyelenggara negara. Nah, itu tadi video kami tentang 4 pilar kebangsaan Indonesia. Dan sebagai penutup, kami ucapkan Paramu Santi. Om Santi, 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 Om. Sekian. Terima kasih.